Oke, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Darmawan. Ini fokus kepada Bang Abdi nih selaku politikus Nagan Raya nih. Bagaimana menurut Abang sendiri menjelang 3 tahun pemerintahan sekarang nih? Bagaimana tentang slogan agama terpegang budaya terjaga nih? Ya, saya sebenarnya punya catatan tersendiri tentang slogan agama terpegang budaya terjaga ini. Ini sebenarnya muncul belakangan, Pak ya. Tidak berbarengan dengan jargon perubahan. Kalau istilah Pak Tar tadi sebagai manis. Makanya saya melihat kemudian seolah-olah pemerintahan Jatim ini merasa terbebani dengan jargon ini. Pada akhirnya mereka kesulitan menerjemahkan jargon ini, sehingga mereka terjebak pada hal-hal sesuatu yang bersifat seremonial, tidak kemudian menerjemahkan tagline ini dari sisi yang lebih substansial. Ya. Artinya begini, sebenarnya ada program pemerintah itu yang dapat mengejawantahkan dari slogan ini. Dari sisi agama terpegang, apa yang perlu dilahirkan dalam bentuk program. Ya. Pokoknya program penyebaran dai, katakanlah seperti itu, yang membina masyarakat di pelosok-pelosok desa di Kabupaten Nagan Raya. Pada hari ini kita melihat memang kondisi masyarakat itu sangat terbatas pemahaman agama. Ini terlihat dari perilaku masyarakat itu sendiri. Bahkan hanya kita lihat anak-anak muda itu sudah agak cenderung jauh dari agama. Sesuatu yang sebenarnya menjadi titik perhatian yang lebih dari pemerintahan ini, tidak kemudian yang sebagainya terjebak pada hal-hal yang sifatnya seremonial, dalam ceramah kondang ataupun ya seremonial yang sifat seperti itu. Sementara yang substansial, yang sifatnya membina generasi itu tidak dilakukan. Oke, tadi disebut salah satu implementasi dari tagline itu lahirnya nyamuk. Oke, kalau kita katakan itu sebagai sebuah program, katakanlah bisa. Tetapi program ini juga sesuatu yang sudah dirintis oleh pemerintah sebelumnya sebenarnya ya. Dan bahkan kalau saya mendengar dari awal MUP ini lebih diarahkan kepada masyarakat miskin, bahkan anak yatim, tidak seperti sekarang pengelolaannya yang sudah terbuka untuk seluruh masyarakat Nagan Raya ya. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi budaya saya melihat juga tidak ada sebuah kajian yang dilakukan oleh pemerintah perubahan mengangkat akar budaya Nagan Raya itu sendiri. Kalau kita melihat secara umum, memang sempat kemarin itu sebenarnya lebih pada inisiatif personal ya, masyarakat mengepantun namanya. Itu bukan inisiasi pemerintah. Tapi yang seharusnya dilakukan adalah pemerintah itu menginventarisir budaya Nagan Raya itu apa jenisnya, apa saja. Kemudian kelompok pegiatnya itu siapa saja. Dan mereka diberdayakan, dibantu dalam mereka melakukan kegiatan yang terkait dengan budaya itu sendiri. Kalau kita bicara tentang pada substansial, ya, masih pada tataran seremonial kalau saya melihat tentang jargon ini. Intinya tidak bisa dikaitkan seremonial dengan slogan agama terpegang budaya terjaga. Saya bisa tidak juga seperti itu. Cuman yang kita harapkan ini yang lebih substansial itu yang menyentuh pada persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Seperti pembinaan keagamaan itu baik di sekolah, saya lihat itu belum hanya berdiri pada pelajaran agama saja. Seharusnya kan kalau kita melihat regulasi kita, pemerintah membuka ruang memasukkan kearifan lokal ke dalam materi pendidikan. Itu belum dilakukan oleh pemerintah perubahan. Itu dalam bentuk regulasi ataupun kanun yang mengakomodir pendidikan keagamaan secara ekstra di sekolah-sekolah. Kalau menurut Bang Tar sendiri bagaimana nih tentang slogan agama terpegang budaya terjaga? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, saya lihat kalau tadi sudah dipaparkan oleh Pak Abdi, kita bisa lihat
hasil yang sudah dilakukan oleh pemerintah perubahan selama ini dalam rangka menyongkong itu kan terakhir yang bisa kita ukur event yang diikuti oleh pemerintah Nagana kan MTQ Provinsi Aceh 2019 kita menempati peringkat 6. Nah, jadi artinya yang saya katakan tadi ada tempat-tempat yang mungkin kita tidak tahu di mana letak strategisnya dan itu pembinaannya terjadi. Ya. Kalau itu tidak terjadi, tidak mungkin mereka ini mendapat posisi 6. Sementara pada saat MTQ sebelumnya kita sebagai tuan rumah, kalau saya nggak salah kita di posisi entah 9, entah 10 atau 8. Artinya pada tahun kemarin itu yang bisa terukur. Walaupun nanti masih ada kekurangan di sana sini, kita minta kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Syariah Islam harus lebih proaktif meminta, karena Bupati kan sudah mendelegasikan kepada Dinas Syariah Islam untuk memajukan itu. Ya. Nah, jadi kalau Dinas Syariah Islam saya pikir tidak mampu merealisasikan apa yang sudah dicanangkan dengan visi misi Bupati, ini juga Pak Bupati kan harus ada catatan tersendiri terhadap SKPK terkait dalam rangka menyokong agama Tapekeng Budaya Terjaga ini. Jadi saya pikir itu salah satu prestasi nyata yang dilakukan adalah ada peningkatan yang terukur gitu. Di samping semua kegiatan keagamaan mendapat support. Pemerintah ini kan yang lebih penting di samping ada kegiatan-kegiatan yang berefek langsung kepada masyarakat, ada dukungan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan keagamaan gitu. Jadi saya pikir ini juga ada dukungan dari publik, dari pemerintah kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan keagamaan gitu. Jadi saya pikir itu, jadi kalau masih ada kekurangan mungkin belum semaksimal yang kita sampaikan dulu, ini kita minta melalui forum ini, kita minta kepada Dinas Syariat Islam yang dinas terkait untuk mengeksekusi itu, di mana ada kekurangan hampir berjalan 2,5 tahun harus segera diperbaiki dan dilihat kembali apa-apa yang sudah kita janjikan di dalam buku besar Pak Abdi ya, yang dulu Pak Abdi juga ikut menandatangani buku besar itu. Jadi itu kita minta kepada Pak Dinas Syariat Islam. Bang Andika sendiri nih sebagai aktivis nih, apa nih yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait tentang slogan agama Tapekeng Budaya Terjaga nih? Yang seperti dikatakan Bang Abdi belum bisa dikatakan belum maksimal lah. Belum maksimal. Bagaimana nih di kecamatan? Sekarang itu generasi tahfidz di Indonesia itu luar biasa gelombang. Pertumbuhan generasi tahfidz itu luar biasa. Dan frame masyarakat terhadap orang hafal Quran ataupun sosok orang yang beragama, yang kuat agamanya, ini luar biasa. Emak-emak hari ini lebih memilih mengambil menantu seorang ustadz ketimbang mengambil menantu seorang politisi. Ya. Kecenderungan itu saya lihat di teman-teman yang memang pulang dari luar. Nah, artinya memang dalam masyarakat sangat membutuhkan orang-orang yang memang pemahaman keagamaannya kuat. Saya maunya agama Tapekeng Budaya Terjaga ini mencontoh salah satu kabupaten di Aceh. Mereka ini fokus untuk pendidikan. Mungkin pemimpinnya ini berpikir 10-20 tahun mendatang untuk generasi ini. Makanya kita bisa lihat dinasti apa tidaknya sebuah kabupaten kota itu di pendidikannya. Kalau kemudian tidak dicerdaskan anak-anak di daerah itu, tidak diberikan beasiswa, tidak didukung dan sebagainya, tidak dicarikan bibit unggul untuk kemudian dikembangkan, saya kira tidak ada niat untuk kemudian melakukan perumahan. Tapi tetap kemudian membuat pewarisan kepemimpinan. Nah, lahir dinasti. Kalau saya mau menebak sekarang yang akan disodorkan nanti oleh pimpinan sekarang untuk jadi bupati ke depan itu nggak jauh-jauh juga itu, nggak jauh-jauh dari atap rumah maksud saya. Dan kemungkinan besar seperti itu nanti kita buktikanlah nanti di 2024 itu. Saya maunya itu Bang Neldi yang tampil di sini, salah satu yang menambah jumlah kita ini untuk kemudian memberikan pendapat beliau terkait implementasi hukum jenayah Islam. Ini kan saya kira ini yang paling fatal nih salah satunya. Ya, baru saya terjadi. Jadi ini sangat termasuk dalam hot topic ya, hot issue. Jadi
kenapa tidak dicambuk dan lain sebagainya. Jadi yang kita tegakkan itu di mana, yang tak pegang itu di mana. Dan kemudian soal agama terjaga lagi-lagi. Kita ini ketika ada kecelakaan kita klaim, wah ini produknya kita. Contoh misalnya, Dek Maria secara tidak sengaja dia mungkin live streaming atau dia video ini, ya, kemudian dia berpantun, jadi viral, jadi booming di tengah masyarakat. Nah kemudian kita mengatakan ada sebagian pendukung ini yang nggak enak, ini pendukung ya. Kalau Pak Jamin nggak ngomong apa-apa gitu karena beliau nggak punya sosmed. Ini pendukung ini, inilah program pemerintahan agama terpegang mulia. Itu Dek Maria itu kecelakaan itu. Dia secara tidak sengaja dia buat video seperti itu. Sekarang hadir Bang Betong dan lain sebagainya. Kalau dengan pelepasan daripada sepasang sejauh ini, bagaimana dikaitkan dengan agama dan pegang budaya terjaga? Dikaitkan dengan agama dan pegang nih? Ya kalau ada kata pepatah itu, walaupun langit runtuh, hukum itu harus ditegakkan setegak-tegaknya. Semestinya apa yang harus dilakukan? Ya sebagaimana mestinya, jangan ditutup-tutupi seperti ini. Tidak ada eksekusi misalnya, kan dipertanyakan sama publik. Ini serius enggak kita agama terpegang budaya terjaga? Tapi sampai sekarang kan enggak seperti itu. Nah, seandainya Bang Neldi hari ini saya mau cecar dengan pertanyaan. Jadi kenapa abang ini nggak bongkar saja ke publik? Beliau sudah kita hubungi karena ada sesuatu yang lain hal tidak bisa memenuhi undangan kita, Pak. Bukan tidak mau pergi. Nah, saya satu lagi, Darmawan, terkait misalnya MTQ, ya. Bang Neldi ini saya menarik ini. Beliau dulu melakukan sebuah pergerakan di bidang agama nih. Setelah beliau berada di PPWH, ini menurut kacamata abang sendiri bagaimana nih? Ada perubahan tertentu nggak di beliau ataupun di kalangan Nagan Raya sendiri? Makanya sebenarnya begini, ada pemerintah, ada oposisi, ada kritikus, ada cerdik cendikia. Jadi dalam satu pemerintahan atau sebuah daerah itu harus beragam dia. Jadi fungsinya ini jadi pressure group. Saya cocok Bang Neldi itu jangan di situ. Beliau enggak usah jadi ASN aja. Jadi buat aja aksi sehingga kemudian menyadarkan pemerintah. Nah kalau seperti ini kan beliau seakan-akan jadi beban ya. Jadi beban, mau bergerak ya macam-macam lah. Kemudian orang berpikir aneh-aneh gitu. Yang seharusnya pemuda bagaimana nih, Pak? Ya sekarang pemuda itu seharusnya idealnya itu memang sulit untuk kemudian kita marah. Seharusnya pemuda ini lebih peduli. Saya berharap ya, mungkin orang ada yang tidak suka dengan seperti gaya kami begitu mengkritik. Saya berharap seperti saya ini makin banyak. Seperti saya ini mengkritik. Ya. Ya saya tidak tes CPNS itu supaya saya tidak jadi PNS. Jadi kalau saya jadi PNS saya takut. Nanti jemput di rumah. PNS jadi penerima kritik bukan pengkritik. Ya, kita punya pengalaman begitu, dijemput rumah rupanya diajak minum jus. Jadi Dek begini sebenarnya. Diajak ngopi. Jadi dalam pemerintahan itu, Dermawan, jangan dikira kemudian semua benci dengan kita mengkritik. Dalam pemerintahan itu ada orang-orang baik yang jiwanya ini ingin membangun. Seperti di tim Ses Jadin misalnya, tidak semua itu benci ke kita. Bahkan ketika saya kritik mereka inbox, ajar Andika. Mereka bilang hajar. Bisa disebutkan? Saya tidak bisa sebutkan orangnya. Ya karena di pemerintahan. Nanti efeknya nanti dimutasi dan sebagainya. Intinya begini, beliau bahkan ada yang bongkar itu. Peristiwanya begini, anggarannya begini, serapannya begini, pertumbuhan PAD-nya begini. Jadi ketika kita mengkritik dulu mungkin nggak ada data, orang kemudian respect ke kita. Orang kemudian menghargai apa yang kita sampaikan, apa yang kita tuliskan, orang berikan data, orang berikan informasi. Kenapa kemudian saya yakin ketika berbicara? Ya karena yang bercerita ke saya ini tim Ses. Cuma saya nggak mau cerita siapa tim Sesnya gitu. Kalau berbicara itu mungkin bisa kita menyimpulkan, Bang. Tapi kalau masalah janji kampanye bagaimana nih menurut kacamata Abang sendiri? 15 visi misi ya. Banyak sekali visi misinya. 15 program prioritas. Ya, ada yang bilang begini. Kita sudah realisasikan 21 juta angka kematian. Saya enggak enaknya ketika kita tagih 21 juta ini ada bilang, "Andika, kamu minta doa siapa yang mau mati?" Itu enggak enak itu. Ya, padahal kita tanya itu 21 juta. Hubungannya dengan kita apa? Ya begini. Calon kandidat ini jual 21 juta. Sehingga mata masyarakat ini berbinar-binar dengan angka 21 juta ini.
kandidat yang kita dukung misalnya itu enggak pakai 20 juta. Dia buat dia enggak buat 21 juta. Ini dia buat program yang agak realistis. Dia enggak cat langit bahasanya. Ya kalau dalam pandangan masyarakat yang memberi uang lebih banyak itu yang cenderung kemudian dipilih. Karena memang begitu sifat pemilih kita. Yang programnya enggak cak langit ini dia kemudian ditinggalkan oleh masyarakat. Inilah yang kemudian menjadi sumber kritik dari kandidat yang lain, karena jagoan mereka kalah itu dengan visi misi 15 itu luar biasa. Ada yang bilang itu sudah realisasi, sudah diberikan. Ini saya jawab ini, kalau saudara dijanjikan es cendol, tiba-tiba setelah menang sudah dikasih aqua gelas, apakah kemudian janji itu sudah dianggap diberikan? Enggak diberikan es cendolnya, Anda diberikan aqua gelasnya. Enggak realisasi itu. Yang seharusnya realisasi. Saya tetap mendukung. Ini kan masih ada sisa kepemimpinan Pak Jamin gitu. Saya berharap ini kemudian direalisasikan. Kalau enggak 100% ya 80%, 75% ini realisasikan. yang terutama Begitu. sekali apa nih yang harus direalisasikan oleh pemerintah sendiri? Ya tergantung pemerintah begitu. Kalau menurut saya realisasikan semuanya. Jadi salah satu program itu kan tentang pemberdayaan ekonomi, Bang. Jadi kita ini kalau sudah infrastruktur ya, kita pemberdayaan ekonomi ini juga harus difokuskan. Ini kalau menurut Bang Tar sendiri nih, bagaimana tentang janji kampanye ini? Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Kalau saya lihat sampai dengan hari ini sudah ada yang dijalankan dan ada yang masih minim. Kita coba kita sebutkan. Yang pertama sekali yang dikatakan yang membuat kandidat lain ini juga karena Bung Abdi dulu kan, karena di bawah 21. Ini walaupun tidak direalisasi 21 juta, tapi sudah ada yang diberikan, ada yang 7 juta, ada yang 5 juta, ada yang nilainya bervariasi. Kalau diakumulasi 21 enggak. Tidak, kita tidak. Artinya walaupun tidak full 21 sudah ada walaupun tidak full. Ini juga kemarin kita juga ada diskusi, kita kepinginnya kemarin diambil adalah data penduduk nasional dan dituangkan ke Perbu. Di sini kemarin ada sedikit kendala karena data yang dipakai adalah data yang terkoneksi dengan data BPS yang menerima bantuan-bantuan lain. Ya, mungkin ini nanti kita minta kepada pihak dinas terkait untuk bisa memasukkan seluruh masyarakat Naganraya, tidak lagi terbatasi seperti hari kemarin. Jadi itu saya pikir yang 21 juta walaupun belum full sudah berjalan. Kemudian mengenai rekening listrik 2018 Listrik rumah duafa. ya, bantuan listrik untuk yang kaum duafa. Itu yang diberikan 2018 kalau saya tidak salah ada cuma data real kita nggak tahu. 2019 juga ada data real kita belum tahu, nanti kita cek. Artinya santunan kematian, listrik diberikan walaupun belum full, beasiswa kemarin diberikan, prestasi semua dibagi rata dari pos APBK. Kemudian pemerataan pembangunan mungkin sedang dilakukan karena proses pemerataan pembangunan kan lebih dituntut hari ini kan kepada infrastruktur jalan yang selama 14 tahun ini tertinggal. Jadi itu saya pikir kalau masih ada yang kurang nanti kita minta kepada dinas terkait untuk segera mengoret-oret janji itu. Gitu. Berarti yang 15 program unggulan daripada Jadin yang menjadi sebuah daya tarik bagi masyarakat nih. Apa yang sudah dilakukan nih semuanya? Ya, seperti saya sebutkan tadi gitu. Pendidikan Direalisasi ada yang belum sudah, apa nih? Ya. Nanti kita cek, kita ambil data dulu lah. Sedikit Pak Tar, saya tertarik memang ketika pemerintahan Jadin ini menetapkan 15 program prioritas ya kalau tidak salah. Ya. Tapi saya tidak hafal semua. Tapi paling tidak yang saya ingat ada beberapa itu. Yang pertama tentang penanganan wilayah yang rawan bencana. Saya lihat memang dari tahun ke tahun yang sering dilanda bencana itu di daerah Tripa. Tapi kita melihat sedikit sekali keterangan ataupun wacana dari pemerintah yang konkret ya terhadap penanganan Gunung Tripa ini. Kita paham memang persoalan banjir Gunung Tripa ini bukan persoalan kecil, tetapi setidaknya ada upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah perubahan untuk merealisasikan janjinya bagaimana menangani masalah banjir di Tripa ini
ada progresnya. Kalau kita lihat sekarang minim sekali progres yang dilakukan oleh pemerintah. Ini progres umpamanya bisa mulai dari DED seperti apa detail ekspor desainnya, menangani wilayah apakah itu sudah dilakukan. Kemudian advokasi anggaran, apakah pemerintah jadi sudah melakukannya baik ke pemerintah provinsi maupun ke tingkat pusat, karena ini proyek besar mercusuar. Harusnya apa nih yang pemerintah lakukan, Pak? Seperti itu stepnya yang harus pemerintah lakukan, mulai dari menyiapkan DED-nya, kemudian semacam blueprint itu, kemudian melakukan advokasi anggaran ke pemerintah pusat, karena pemerintah pusat itu mereka mudah sebenarnya dalam menggelontorkan anggaran ke daerah, tergantung kesiapan daerah. Daerah siap nggak dengan rancang bangunnya, seperti apa, persoalan tanahnya seperti apa, kalau ada kemudian masalah pembebasan tanah. Kemudian yang kedua saya melihat juga masalah pemberdayaan ekonomi. Nyaris tidak ada program saya lihat yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang sangat miris kita lihat kondisi masyarakat. Semua pedagang kecil itu terjerat rentenir sekarang. Kalau kita lihat di pasar-pasar itu setiap hari para pedagang itu dikunjungi oleh koperasi bangke, bank keliling, sekarang bangke. Ada kita lihat di beberapa wilayah yang pemerintah daerahnya sudah mulai menyentuh sektor ini, membebaskan masyarakat supaya tidak terjerat. Ini masuk juga dalam agama terpegang sebenarnya. Pemerintah membebaskan masyarakat dari berekonomi dengan sistem riba. Intah darah. Ini saya mengusulkan konkret kepada pemerintah lewat dinas terkait, apakah koperasi, ya, perdagangan industri, supaya merancang program ini bagaimana kemudian mereka menyiapkan pinjaman lunak kepada pedagang kecil. Pinjaman lunak ini tanpa bunga. Saya mengusulkan kepada pemerintah jangan dipungut bunga. Pinjaman lunak supaya mereka bisa melunasi utang-utangnya dengan rentenir, kemudian berusaha dengan nyaman dan berkah. Kembali kepada Bang Andika nih. Ini bagaimana nih tanggapan Bang Andika terkait program-program yang belum terrealisasi ini? Ini terakhir kan? Jawabannya ditahan dulu. Kita saksikan di sesi yang berikutnya.